Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Humaira dengan NIM 240401047 dengan kelas EK 1B. Nah, tujuan pada video kali ini untuk menuntaskan tugas video yang pada mata kuliah aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Takdir SH MH MKes. Nah, video kali ini tuh membahas tentang reksadana hukum syariah. Sebelumnya kalian akan bertanya, apa itu reksadana? Reksadana ini berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan dana yang berarti uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal yang ke-8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpunkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, ada pula pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Nah, ada pula bentuk-bentuk reksadana syariah. Berdasarkan hukum terbagi menjadi dua. Satu, reksadana terbentuk perseorangan terbatas, merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Yang kedua, reksadana terbentuk kontrak investasi kolektif, merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian dan yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Nah, ada juga reksadana berdasarkan sifat operasional terbagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka, menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Yang kedua itu reksadana tertutup. Reksadana tertutup ini menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Nah, ada pula reksadana berdasarkan jenis investasi, itu dibagi menjadi tiga, yaitu reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivitasnya diinvestasikan dalam efek utang dan sisanya dapat diinvestasikan seluruhnya atau sebagian dalam efek utang. Yang kedua, reksadana saham atau yang biasa disebut juga reksadana jenis ekuitas adalah reksadana yang menginvestasikan sekurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Nah, yang ketiga itu reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Nah, ada pula perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, yaitu satu, kelembagaan. Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang, tetapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksadana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua itu hubungan investor dengan perusahaan. Akan antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah perjanjian atau akad di mana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengolah modal tersebut. Perlu ditekankan bahwasanya modal yang diberikan oleh pihak yang menyediakan modal adalah 100% sementara. Dari pihak pengelola hanya dimasukkan tenaga keahlian yang dimilikinya. Nah, untuk perbedaan yang ketiga itu adalah kegiatan investasi reksadana syariah. Dalam melakukan kegiatan investasi, pihak reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah atau dengan ketalahan kegiatan investasi yang dilakukan berupa investasi yang halal. Bahkan untuk kegiatan yang makruh pun sejauh mungkin harus dihindari. Dan antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan oleh investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Syariah. Sekian video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.